Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa waktu yang lalu viral video dari Bung Haji Rhoma Irama di dalam podcastnya yang membahas tentang nasab Ba'alawi. Di dalam podcastnya, Bung Haji Rhoma Irama membongkar ceramah-ceramah para habaib yang isinya adalah doktrin-doktrin yang tujuannya jelas untuk mengangkat harkat, derajat, dan martabat para habaib Ba'alawi, yang kemudian membuat para habaib ini banyak yang murka terhadap Bung Haji Rhoma Irama. Di antaranya ada Habib Rizik Syihab, kemudian ada Hussein Ba'agil, dan kemudian ada Bahar bin Smith yang kemudian mencak-mencak mengomentari Bung Haji Rhoma Irama. Bahkan mengancam Bung Haji Rhoma Irama ini nantinya mati su'ul khotimah. Tapi ternyata hal-hal yang seperti itu tidak menciutkan Bung Haji Rhoma Irama untuk membongkar kebusukan para habaib Ba'alawi kaum muslimin. Malah tambah gacor ya. Di sini ada video di mana Bung Haji Rhoma Irama kembali membahas tentang Habib Ba'alawi di dalam sebuah ceramahnya. Sepertinya di masjid ini kaum muslimin ya. Ada ceramah entah acara apa ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Oke, berikutnya mengenai yang ramai sekarang ini, lagi ngetren soal apa ini? Soal apa? Soal nasab apa nasib? Ini soal nasab ya. Masya Allah jadi trending ini. Saya terpaksa ikut bicara, tujuannya sebagai penengah dalam mengamalkan watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam kemaksiatan dan permusuhan. Jadi sedikit saya ceritakan kembali ya, apa yang mungkin semua udah lihat di media sosial, di podcast Bisikan Roma, udah lihat belum? Udah lihat? Nah, jadi ketika selama ini tidak pernah kita dengar satu tesis yang membatalkan Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, kita semua kayaknya tenang-tenang aja. Tiba-tiba ada satu tesis yang mengatakan di bawah pendapat Haji Imaduddin Usman, yang mengatakan secara historis, secara sejarah, secara manuskrip dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8 tidak ada yang bernama Ubaidillah. Di mana Ubaidillah ini diklaim oleh kelompok Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, putra keempat dari Ahmad bin Isa. Sementara dalam manuskrip dari abad ke-4 sampai ke-8 yang diteliti oleh Kyai Haji Imaduddin, konon kata beliau tidak mendapatkan anak yang keempat itu, Ubaidillah. Yang ada cuma 3 putra beliau, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Nah, ini muncul di abad yang ke-9 nama Ubaidillah ini. Maka beliau menyimpulkan bahwa nama Ubaidillah sebagai dzurriyyah daripada Ba'alawi ini cangkokan. Itulah dimulainya begitu. Sampai sekarang ini tentunya belum tuntas ya. Maka saya teringat, saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Ba'alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariah. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat, menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang habib berkata begini misalnya, itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah, udah meninggal dunia soalnya, kalau minta kacang dikasih, dianterin. Satu saat si Maman ini meninggal.
Maka dikasih tahu sama Habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu Habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Kiai Imad, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat-khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Nah sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr. Hugeng. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Ternyata haplogrup-nya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita semua harap tenang dan tidak terprovokasi ya oleh konflik nasab ini. Karena nanti insya Allah atas kesepakatan Kiai Imad, Romel dan juga mungkin Rabitul Alawiyah juga akan saya undang Habib Taufik insya Allah Segaf akan saya undang untuk berbicara di podcast saya agar ada berita yang seimbang. Nanti insya Allah kita akan sepakati untuk duduk bersama dimediasi oleh pihak yang netral, Civitas Akademika misalnya. Nanti beliau akan memohon kepada universitas mana yang bersedia memediasi ini. Tentu dengan para ahli, profesor-profesor ahli dan sebagainya, ahli sejarah dan ahli genetika tentunya. Nanti mungkin di situ yang akan menentukan endingnya seperti apa. Namun apapun hasilnya nanti tetap jaga persaudaraan para muhibbin, gak usah berhenti mencintai Habib. Seperti saya sering saya katakan di podcast saya, itu yang namanya Habib Rizik Syihab, kemudian Habib Ali Kuitang, Habib ini, semua sahabat-sahabat saya. Masya Allah, dengan adanya ini terus terang saya merasa sedih. Tapi apa buat? Hal ini harus dikelirkan, dijelaskan. Ya, jadi walaupun nanti hasilnya mereka bukan turunan Nabi, tetap kita akan jaga persahabatan itu. Kenapa? Karena di akhirat nanti bukan dari nasab inilah ukuran keselamatan seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu, bukan nasabmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman di atas orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Jadi ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah iman, takwa dan ilmu, bukan dari nasab. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hasyimian." Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, "Walau ana Fatimah binti Muhammadin saraqat laqad ta'atu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad, anak kandungnya sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi ternyata menurut Al-Quran dan hadis tidak ada privilege, tidak ada keutamaan nasab itu kecuali iman dan takwa. Nah, dalam rangka inilah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Nah, kaum muslimin, kami banyak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama tentang ceramah-ceramah para habaib yang kebanyakan doktrin, kaum muslimin, ya. Tapi di sisi lain, kita juga banyak ketidaksepakatan kepada orang-orang yang ada di pihak Bung Haji Roma Irama, ya, seperti Kiai Imad, kemudian Gupron, ya, itu parah itu, ya. Jadi kayak nggak ada bedanya. Ya, mereka ini saling serang, padahal mereka sama, kaum muslimin. Ya, Gupron hobi mendongeng, Habib hobi mendongeng. Ya, kubu Gupron nyerang Habib, kubu Habib nggak terima diserang. Jadi
Sebenarnya kalau yang disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama itu bisa diterapkan betul oleh kelompok Bung Haji Roma Irama yang menggugat nasab Ba'alawi, sebenarnya bagus kaum muslimin. Bahwasanya yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang bertakwa. Dan bertakwa itu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang sesuai tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ya, tidak berbuat syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sementara kita melihat keduanya, enggak dari pihak Bung Haji Roma Irama, enggak dari pihak para habaib, itu sama-sama. Ya, kalau ceramah banyak khurafatnya. Coba kita simak itu video-video gufron itu. Yang bisa manggil malaikat, yang bisa manggil para wali, yang bisa ngatur malaikat, yang bisa mendatangkan para nabi. Ya coba, apa itu namanya kaum muslimin? Dan kalau cerita-cerita tentang wali, ya dari kelompok mereka berdua, nggak dari Habib, ya, nggak dari kelompoknya Kiai Imad, ya termasuk Bung Haji Roma Irama. Kalau cerita tentang wali, sama. Ceritanya khurafat semua kaum muslimin. Ya, ceritanya khurafat semua. Jadi dari polemik yang terjadi saat ini kaum muslimin, ya, polemik yang terjadi antara Habib dan para penggugat nasab Habib ini, ya kita berharap kaum muslimin ya, semoga para muhibbin ini bisa sadar kaum muslimin ya, bisa betul-betul sadar kemudian mencari kebenaran kaum muslimin. Ya, dari polemik yang terjadi saat ini antara Habib dan bukan habaib, mereka bisa berusaha untuk mempelajari kaum muslimin. Ya, mana yang benar dan mana yang salah. Mana di antara para habaib dan penggugat nasab para habaib yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, pemahaman salaful ummah. Ya, dilihat. Kalau memang keduanya ternyata sama saja, sami mawon, 11-12, andai keluar dari muhibbin, kemudian menjadi pengikut para penggugat para habaib, ya, itu diibaratkan keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, ya, maka cari yang lain kaum muslimin. Cari yang benar-benar mendakwahkan agama Islam ini dengan benar, ya, yang sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Karena kalau kita mengikuti orang-orang yang pemahaman agamanya tidak mengikuti pemahaman para salafus soleh, maka sudah dipastikan mereka akan menyelisihi. Dan kalau menyelisihi para salafus soleh, maka sudah dipastikan akan sesat dan menyesatkan. Ya, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.